Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang sudah menyaksikan video presentasi sidang skripsi saya saat sekarang ini. Terima kasih juga kepada Bapak pembimbing, Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Andrius Rizal MSI selaku pembimbing 2 yang sudah membimbing saya dalam melakukan penelitian ini. Perkenalkan, saya Fafira Napori, BP 1810842030 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Manajemen Program Nagari Statistik di Kabupaten Darmasraya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Yang pertama, rendahnya kualitas data dalam jumlah data yang besar, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola data oleh pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi. Dalam hal ini, jumlah data yang besar dengan kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam pengelolaan data dan pengembangan kualitas data itu akan memperbaiki segala segi pembangunan dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Di Indonesia, terkait permasalahan tata kelola data ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Darmasraya yang memiliki basis data statistik yang akurat berbasis nagari, pemerintah Kabupaten Darmasraya berinisiatif untuk membentuk Nagari Statistik di Kabupaten Darmasraya, yang mana Nagari Statistik di Kabupaten Darmasraya ini menjadi Nagari Statistik pertama di Provinsi Sumatera Barat. Inovasi program Nagari Statistik ini dimotori oleh Diskominfo dan didukung oleh seluruh OPD se-Kabupaten Darmasraya. Adapun program Nagari Statistik ini merupakan bentuk implementasi dari apa yang disebut dengan dukungan data statistik yang akurat, terintegrasi, cepat dan mudah diakses, sehingga setiap data yang diperlukan tidak lagi berdasarkan terkaan belaka, karena sudah didukung dengan sistem pendataan yang berbasis teknologi. Dalam rencana kerja Diskominfo Kabupaten Darmasraya tahun 2019, maka dicanangkan satu nagari sebagai nagari percontohan nagari statistik di Kabupaten Darmasraya. Setelah itu juga ditetapkan nagari statistik di Kabupaten Darmasraya. Berdasarkan keputusan Bupati Darmasraya tentang penetapan nagari statistik di Kabupaten Darmasraya, itu ada 4 nagari yang ditunjuk sebagai nagari statistik. Yang pertama yaitu Nagari Sungai Duo, yang kedua Nagari Sitiung, yang ketiga Nagari Siguntur, dan yang keempat Nagari Gunung Medan. Nagari Sungai Duo di Kecamatan Sitiung ditetapkan sebagai nagari percontohan nagari statistik di Kabupaten Darmasraya. Sejalan dengan hal tersebut, Nagari Sungai Duo juga dijadikan sebagai pilot project dalam pencanangan nagari statistik yang mana sudah diresmikan pada tahun 2019 dan menjadi cikal bakal lahirnya nagari statistik pertama di Sumatera Barat bahkan di Indonesia. Dari observasi awal yang pernah dilakukan, ditemukan beberapa fenomena dalam penyelenggaraan program nagari statistik. Yang pertama, adanya data yang tumpang tindih antara data di nagari dengan data di beberapa OPD. Dari hasil wawancara yang pernah dilakukan dengan pihak nagari, itu masih ditemukan kendala, seperti banyaknya perbedaan data pada salah satu instansi, yang mana hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak melapor atau mengupdate datanya, sehingga masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya data. Selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program nagari statistik. Dan kapasitas sumber daya manusia dari segi pemahaman di bidang statistik juga masih kurang. Terkait anggaran, terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program nagari statistik. Adapun sumber anggaran dari pelaksanaan program ini bersumber dari APBD Kabupaten Darmasraya. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen program nagari statistik di Kabupaten Darmasraya. Adapun tujuannya untuk mendeskripsikan manajemen program nagari statistik di Kabupaten Darmasraya. Manfaat penelitian, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait manajemen program nagari statistik dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi nagari yang ada di Kabupaten Darmasraya secara khusus dan bagi pemerintah Kabupaten Darmasraya agar bisa melakukan perbaikan dalam tata kelola data untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan mensejahterakan masyarakat. Bab 2. Tinjauan Pustaka. Penelitian terdahulu yang relevan dengan manajemen program. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zakia Derajat, yang kedua Yola Yulia Cahyani, yang ketiga Amelia Soleha. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen dari Ricky W. Griffin yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini yaitu manajemen dan nagari statistik. Skema pemikiran pada penelitian ini bisa dilihat pada bagan berikut. Untuk definisi operasional bisa dilihat pada tabel berikut. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling, dan peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Selanjutnya, proses penelitian yaitu yang pertama yang dilakukan adalah perumusan masalah, melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan menarik kesimpulan.
Selanjutnya, unit analisis yaitu kelompok, diantaranya Diskominfo Kabupaten Darmasraya, BPS Kabupaten Darmasraya, dan Kenagarian Sungai Duo. Selanjutnya, teknik analisis data yang dilakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, teknik keabsahan data yaitu dilakukan dengan triangulasi sumber data. Bab 4. Deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Darmasraya. Untuk lokus penelitian yaitu berada di Dinas Kominfo Kabupaten Darmasraya, BPS Kabupaten Darmasraya, dan Kenagarian Sungai Duo. Bab 5. Temuan dan analisis data. Variabel pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Darmasraya sudah terlaksana cukup baik. Indikator pertama yaitu penetapan tujuan. Program Nagari Statistik ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yaitu bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi-bagikan antar instansi pusat maupun daerah. Tujuan yang ditetapkan oleh Diskominfo Kabupaten Darmasraya yaitu untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait pendataan, menjamin adanya ketersediaan data yang akurat, dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kebijakan. Indikator kedua yaitu perumusan strategi. Dalam dokumen Renstra Diskominfo Kabupaten Darmasraya tahun 2016 dan 2021, yaitu khususnya di bidang statistik, yang pertama, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, melakukan kegiatan layanan statistik sektoral, membentuk komplikasi data, membuat akurasi data statistik, mempublikasikan data statistik sektoral, serta meningkatkan pengelolaan dan penginformasian data kepada masyarakat. Indikator ketiga yaitu menentukan sumber daya yang diperlukan. Dalam perencanaan program Nagari Statistik ini, Diskominfo Kabupaten Darmasraya selalu berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Nagari Statistik, seperti seluruh OPD se-Kabupaten Darmasraya, termasuk juga berkomunikasi dengan pihak Nagari. Adapun sumber anggaran dari pelaksanaan program Nagari Statistik ini bersumber dari APBD Kabupaten Darmasraya yang terdapat pada DPA Diskominfo Kabupaten Darmasraya. Untuk penetapan Nagari Statistik pertama yaitu Nagari Sungai Duo, itu sumber anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Darmasraya dan APB Nagari. Namun sumber daya yang diperlukan dalam program Nagari Statistik ini masih dirasa belum cukup karena adanya keterbatasan baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusianya. Indikator keempat yaitu menetapkan standar atau indikator keberhasilan pencapaian tujuan. Untuk penetapan standar atau indikator keberhasilan program Nagari Statistik ini mengacu pada laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan statistik sektoral, penyusunan dan pengumpulan data statistik tahun 2019 oleh Diskominfo Kabupaten Darmasraya. Untuk target dalam program dan kegiatan di bidang statistik ini terdapat dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Darmasraya tahun 2016 sampai 2021. Di mana setiap tahunnya kegiatan terkait program Nagari Statistik ini mengalami peningkatan dalam indikator kinerja, sehingga pelaksanaan Nagari Statistik di Kabupaten Darmasraya dirasa sudah mencapai target atau sasaran dari program. Variabel kedua yaitu pengorganisasian. Menurut Griffin, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Indikator pertama yaitu pengalokasian sumber daya, perumusan dan penetapan tugas, serta penetapan prosedur yang diperlukan. Untuk prosedur yang ditetapkan dalam program Nagari Statistik ini, itu melakukan kerjasama dengan pihak terkait, baik itu Diskominfo dengan BPS maupun OPD seluruh Kabupaten Darmasraya. Diskominfo di sini berperan sebagai wali data, yaitu pengumpul data dari berbagai OPD dalam pengembangan Nagari Statistik ini. Program Nagari Statistik ini juga dilaksanakan di Nagari, sehingga juga dilakukan koordinasi dengan kecamatan. Untuk sumber daya manusia yang ikut serta dalam program Nagari Statistik ini juga dirumuskan tugasnya dalam keputusan Bupati Darmasraya tentang pembentukan kelompok kerja Nagari Statistik di Kabupaten Darmasraya. Indikator selanjutnya yaitu penetapan struktur organisasi. Dalam pelaksanaan Nagari Statistik di Nagari Sungai Duo, itu dibentuk tim kelompok kerja pendataan Nagari dan kader Nagari Statistik pada tahun 2019. Itu ditetapkan sesuai dalam SK Wali Nagari. Pada pelaksanaan Nagari Statistik di Nagari Sitiung, itu tidak dibentuk kelompok kerja khusus pendataan Nagari, akan tetapi PKA yang menjadi pelaksananya, sehingga tidak ada SK terkait kelompok kerja pendataan Nagari dalam kegiatan Nagari Statistiknya. Dalam hal ini itu ditemukan kendala yaitu kurangnya staf atau pegawai yang membantu mengolah data dalam melaksanakan program Nagari Statistik. Indikator selanjutnya yaitu perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tidak dilakukan proses rekrutmen sumber daya manusia dalam program Nagari Statistik ini.
di Nagari Sungai Duo dan Nagari Sitiung itu dibentuk kader statistik untuk melakukan pendataan untuk kebutuhan data Nagari statistik di tingkat jorong. Pengembangan sumber daya manusianya yaitu dalam pelaksanaannya dilakukan pelatihan dari provinsi dan BPS Kabupaten Damastraya. Dalam hal ini, BPS membina statistik di Nagari dan mengadakan pelatihan baik dari sisi teknis maupun non-teknis agar pihak Nagari dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar. Untuk pengembangan sumber daya manusianya, pelaksanaan Nagari statistik ini dilakukan pelatihan terkait bagaimana pendataan statistik baik di daerah kabupaten maupun di Nagari. Indikator selanjutnya yaitu penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Dalam pelaksanaan program Nagari statistik ini, salah satu sumber daya manusia yang terlibat adalah tim kelompok kerja statistik untuk pendataan di Nagari. Penempatan sumber daya manusia yang ikut serta dalam pelaksanaan Nagari statistik, khususnya di Nagari Sungai Duo, itu belum sesuai dengan bidang yang dimiliki, seperti kader dasar wisma statistik yang tidak merata kemampuannya pada masing-masing jorong. Namun di luar itu, untuk penempatan sumber daya manusia dalam tim kelompok kerja petugas pendataan di Nagari Sungai Duo itu sudah sesuai dengan variabel ketiga yaitu pengarahan dan implementasi. Indikator pertama, pengimplementasian proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja. Dalam hal ini, koordinasi dan komunikasi yang baik dari pemimpin itu dibutuhkan karena pada program Nagari statistik ini banyak pihak yang ikut serta di dalamnya. Pada kelompok kerja Nagari statistik di Kabupaten Damastraya, itu Kadis Kominfo selaku Ketua Kelompok Kerja Nagari Statistik di Kabupaten Damastraya bertugas melaksanakan urusan pemerintahan, khususnya di bidang statistik yaitu mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, dan pengawasan tugas-tugas dalam bidang statistik. Kepemimpinan dalam pelaksanaan Nagari statistik ini cukup baik karena adanya koordinasi yang dilakukan, komunikasi yang baik, serta pengarahan sehingga dalam mengambil keputusan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Indikator selanjutnya yaitu pemberian tugas dan penjelasan kegiatan. Dalam hal ini, pengarahan yang dilakukan oleh Kasih Pemerintahan Nagari Sungai Duo kepada kader statistik itu terkait tugas yang diberikan ditujukan dengan baik. Kader statistik di Nagari Sungai Duo telah melaksanakan dan memahami bagaimana tata cara pengumpulan data dari masyarakat sehingga dapat memberikan data tepat waktu secara langsung kepada petugas pendataan pemerintah Nagari. Indikator ketiga yaitu menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pelaksanaan program Nagari statistik didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga mengacu pada Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Damastraya tahun 2016-2021 yang menjelaskan terkait strategi dan indikator keberhasilan tahunan. Di samping itu juga kebijakan dalam pelaksanaan Nagari statistik ini juga sesuai pada keputusan Bupati Damastraya tentang penetapan Nagari Sungai Duo sebagai percontohan Nagari statistik di Kabupaten Damastraya. Dalam keputusan ini juga dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Nagari statistik sektoral secara komprehensif dan terpadu dirasa perlu untuk memulai dari tingkat mikrowilayah melalui pembentukan Nagari statistik ini. Kemudian, berdasarkan roadmap Nagari statistik yang tertuang dalam Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Damastraya tahun 2019, itu dicanangkan satu Nagari sebagai percontohan Nagari statistik di Kabupaten Damastraya. Terkait proses kepemimpinan dalam pelaksanaan Nagari statistik dan pengarahan terkait tugas yang diberikan, itu sudah berjalan dengan baik, yaitu melalui koordinasi dan diskusi. Selain itu, juga kebijakan yang telah ditetapkan juga dikomunikasikan dengan baik dan koordinasi antar pihak yang terlibat juga berjalan dengan lancar. Variabel keempat yaitu pengawasan dan pengendalian. Indikator pertama, evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini, Diskominfo sudah melakukan evaluasi seperti pada saat 6 bulan setelah launching Nagari statistik yaitu di Nagari Sungai Duo. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan yaitu secara langsung oleh masing-masing pembina ke Nagari. Itu dilakukan dengan koordinasi dengan Kasih Pemerintah Nagari dan dilakukan secara fleksibel dan terjadinya komunikasi dua arah. Selain itu, evaluasi pelaksanaan program Nagari statistik juga dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari program tersebut. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi membuat program Nagari statistik ini berjalan cukup maksimal. Indikator selanjutnya yaitu mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dalam hal ini, langkah yang diambil untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi yaitu dengan memantau dan melakukan pengawasan dari Diskominfo dalam pelaksanaan program Nagari statistik dan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat seperti Kominfotik Provinsi Sumbar, BPS Provinsi maupun Kabupaten Damastraya
agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan sesuai yang direncanakan. Indikator ketiga yaitu melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target. Dalam hal ini, Diskominfo Kabupaten Dharmasraya dan pihak yang terlibat telah mengambil langkah solusi apabila ditemukan kendala melalui komunikasi dan diskusi terkait kendala tersebut, yang mana akan terus ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan terus melakukan pelatihan terhadap sumber daya. Untuk fungsi pengawasan yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Dharmasraya ini dan pihak yang terlibat dapat disimpulkan bahwa pengawasan sudah dilaksanakan cukup baik karena masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan program negara statistik ini. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya anggaran dan rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu secara keseluruhan, manajemen program negara statistik ini di Kabupaten Dharmasraya telah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan fungsi-fungsi manajemen Liquiwe Griffin seperti dalam proses perencanaan yang cukup baik, mulai dari perencanaan strategi, dengan merumuskan rencana program negara statistik berpedoman pada rencana strategi Diskominfo yang di dalamnya berisikan rencana program. Kemudian setiap tahunnya, kegiatan program negara statistik ini mengalami peningkatan dalam indikator kinerja. Pengorganisasian dalam program negara statistik ini juga cukup baik, yaitu dengan adanya struktur organisasi atau tim kelompok kerja pendataan negara statistik di Kabupaten Dharmasraya yang jelas tupoksinya masing-masing. Di samping itu, pengarahan yang dilakukan melalui koordinasi dan diskusi antar pihak yang terlibat, serta pembinaan berjalan dengan lancar. Pengawasan dan pengendalian sudah dilaksanakan cukup baik, dengan melihat target dalam indikator kinerja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, dalam pelaksanaan program negara statistik ini, masih ditemukan beberapa kendala, seperti terbatasnya anggaran, sehingga mengganggu jalannya program, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan program negara statistik ini. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya sebagai penginisiasi program negara statistik ini dalam rangka mewujudkan Kabupaten Dharmasraya yang memiliki basis data statistik yang akurat berbasis nagari agar dapat mempertahankan prestasi yang diraih, yaitu apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Provinsi Sumatera Barat atas komitmen, kolaborasi, dan keberhasilan dalam merealisasikan negara statistik di Kabupaten Dharmasraya dan terus dikembangkan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua yaitu pada proses perencanaan dalam pelaksanaan program negara statistik ini terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan penggunaan anggaran untuk lebih dimaksimalkan lagi agar program negara statistik ini juga dapat dilaksanakan di negara lain khususnya di Kabupaten Dharmasraya. Pada proses pengarahan dan pengawasan yaitu dalam pelaksanaan program ini agar dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik, seperti koordinasi dari pihak Diskominfo maupun BPS Kabupaten Dharmasraya kepada pihak Nagari dengan terus melakukan pelatihan, berdiskusi terkait program negara statistik, dan menjaga komunikasi agar pihak Nagari mengerti bagaimana cara pendataan di Nagari sehingga dapat melakukan kegiatan statistik ini secara mandiri nantinya.